adalah pelantikan pengurus kecamatan untuk masa bakti 2021-2026 sekaligus dirangkai dengan musyawarah kerja TNI tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan selamat sekaligus ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia, tadi sudah berikrar untuk mengabdikan diri di PMI, terutama di kecamatan. Harapannya Bapak Ibu, kita banyak bergerak di bidang kemanusiaan, karena Bapak Ibu seperti kita tahu bahwa PMI adalah merupakan mitra pemerintah terutama dalam bidang kemanusiaan, baik kebencanaan maupun tadi sudah diberikan penghargaan kepada pendonor darah 75 kali. 75 kali adalah waktu yang lama untuk bisa meraih ini, dan kita berharap nanti terus berlanjut untuk pendonor darah ke-75 kali berlanjut ke 100 kali. Untuk tahun ini agak istimewa karena yang sewu untuk pemberian penghargaan biasanya 75 kali akan diserahkan oleh Ibu Gubernur. Untuk 100 kali akan diserahkan oleh Bapak Presiden. Namun karena masa pandemi ada beberapa hal keterbatasan. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini memang ada masalah di dalam, terutama kegiatan-kegiatan akan terhambat, namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengabdikan diri di PMI, terutama di kecamatan. Karena ke depan kita sangat berharap pergerakan PMI ini terus mulai dari kabupaten sampai kecamatan, bahkan sampai ke desa. Karena apa Bapak Ibu? Karena kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada saat terjadi bencana atau pencegahan akan tidak terjadi bencana. Ini yang sangat kita perlukan ke depan, terutama pergerakan daripada PMI. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu bahwa PMI adalah organisasi internasional yang tidak tergantung pada ras, suku, agama. Jadi sifatnya adalah universal. Karena dari itu Bapak Ibu, kita berharap nanti kegiatan daripada kepala ini bisa bergerak atau bisa berjalan mulai dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat masyarakat. Karena di sana ada KSR, ada PMR, ada TSR, yang artinya Bapak Ibu kegiatan-kegiatannya ini adalah penting untuk kegiatan kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf bahwa sebenarnya untuk pelantikan kepengurusan ini mestinya kita sudah akan segera melakukan pelantikan, namun di masa pandemi ada beberapa hal yang perlu kita cermati, terutama kaitan dengan pandemi COVID yang bulan Juli kemarin agak tinggi, dan alhamdulillah ini sudah mulai turun, namun tetap menjadi kewaspadaan kita, jangan sampai kasus pandemi ini meningkat lagi seperti bulan Juli 2021. Jadi kita tetap waspada, terutama pada saat Natal dan Tahun Baru. Biasanya orang-orang akan jadi mobilisasi massa yang cukup besar. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan panjenengan dilatih pengurus kecamatan, harapannya Bapak Ibu nanti kita dari kabupaten akan aktif untuk melaksanakan kegiatan terutama di kecamatan, karena secara real kegiatan kita terutama pada saat terjadi bencana, kalau terjadi banjir, terjadi angin puting beliung, ini masih memungkinkan terjadi karena ditengarai bahwa di akhir tahun ini curah hujan akan cukup tinggi beserta angin. Karena itu maka kita berharap nanti dengan dilantik Bapak Ibu pengurus nanti bisa bersinergi dengan kami di kabupaten, karena di kabupaten kita sudah bersinergi dengan BPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena dari itu maka karena kedekatan
posisi BPD itu kantornya di kabupaten, ibu kota kabupaten, sementara di daerah ini di kecamatan ini belum sampai ke sana. Karena itu maka kita berharap pergerakan daripada Bapak Ibu pengurus terutama di kecamatan ini sangat kita harapkan. Kemudian kaitan dengan yang kecil yang sudah kita terus kita laksanakan yaitu terkait dengan donor darah. Kita berharap Bapak Ibu pergerakan donor darah di kecamatan yang selama ini sudah luar biasa mohon terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kebutuhan darah di Kabupaten Bojonegoro ini terus mengalami peningkatan, terutama dengan peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Bojonegoro, baik rumah sakit maupun tempat perawatan kesehatan. Terutama di rumah sakit ini beberapa tindakan yang dulu misalnya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi di Surabaya, sekarang sudah banyak bisa dikerjakan di Bojonegoro. Karena itu pasti dengan tindakan misalnya bedah otak, misalnya operasi dengan yang agak advance, agak tinggi, itu saya yakin biasanya membutuhkan kecukupan darah. Terutama Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan, misalnya cuci darah, hemodialisis, ini adalah kegiatan yang rutin, namun ini karena jumlah kasusnya cukup meningkat, maka di Rumah Sakit Susodoro akan ditambah untuk mesin hemodialisis. Karena itu pasti akan membutuhkan darah pada orang yang bidan. Terus kemudian angka kematian ibu, kematian bayi di Bojonegoro ini masih menjadi perhatian karena kematian ibu karena perdarahan ini masih sering terjadi. Karena itu dengan kecukupan darah di Bojonegoro harapannya kasus ini bisa menurun semaksimal mungkin. Karena itu harapannya dari mohon bantuan dari pengurus kecamatan agar bersama-sama untuk memotivasi terutama anak-anak yang sudah waktunya donor darah agar bisa untuk donor darah. Karena untuk donor darah ini tidak mudah, butuh tubuh yang sehat, butuh ada standar-standar yang harus dipenuhi. Karena itu nanti dengan adanya gerakan donor darah mulai dari donor anak sekolah dilanjutkan dengan donor-donor yang lain, kita berharap nanti kecukupan darah terutama bisa terpenuhi. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pentingnya arti daripada Palang Merah Indonesia dalam hal kemanusiaan, kita berharap dengan dilanjutnya panjenengan semua menjadi pengurus kecamatan, harapannya pergerakan daripada PMI dalam bidang kemanusiaan ini lebih kuat lagi, lebih banter lagi. Jadi Bapak Ibu, memang untuk tahun ini memang ada beberapa tahun ini ada kendala masalah pandemi. Pandemi adalah merupakan masalah kita bersama yang harus kita hadapi bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada di Lumajang kemarin ada erupsi Gunung Semeru dan alhamdulillah teman-teman dari PMI Bojonegoro juga sudah aktif untuk menyalurkan, mengirimkan tenaga ke Lumajang, membantu PMI Lumajang bersama dengan PMI Jawa Timur untuk menyiapkan pada saat terjadi bencana. Karena saya Bapak Ibu, ternyata setelah terjadi bencana ini ada korban jiwa dan sebagainya. Beberapa asosiasi kesehatan rumah sakit sudah bergerak ke sana, namun ternyata masalahnya tidak hanya masalah kesehatan saja. Ternyata masalahnya cukup kompleks, di mana orang-orang kehilangan tempat tinggal, harus tinggal di tempat pengungsian, ya, dipasang tenda dan sebagainya. Ternyata ini butuh relawan yang siap untuk bergerak, ya, terutama mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama makan, minum dari orang-orang yang terdampak bencana. Ternyata membutuhkan suatu kerjasama yang luar biasa kaitan dengan penanganan korban bencana. Selanjutnya Bapak Ibu, masih dimungkinkan Bapak Ibu ternyata untuk korban bencana ini kalau kasus di Lumajang kemarin masih banyak yang tertimbun.
Jadi barangkali jenazah dan sebagainya, teman-teman sudah bersama-sama untuk membantu untuk evakuasi, membantu untuk mencari korban-korban erupsi Gunung Semeru. Bapak Ibu, kaitan dengan itu maka ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi kita tidak berharap terjadi bencana, namun pada saat terjadi bencana kita berharap semua siap untuk mengantisipasi. Terutama Bapak Ibu, kalau di Bojonegoro ini alhamdulillah beberapa tahun ini banjir yang besar sudah tidak terjadi, namun tetap menjadi kewaspadaan terutama di sepanjang aliran Bengawan Solo ini masih memungkinkan terjadinya banjir. Demikian juga untuk beberapa daerah samping hutan, ya, di pinggir hutan ini kemungkinan terjadi angin puting beliung. Jadi beberapa kasus kemarin rumah roboh karena angin. Ini harapannya Bapak Ibu juga bisa aktif untuk memberikan bantuan. Karena saya Bapak Ibu untuk kegiatan seperti ini memang perlu kerjasama, perlu kolaborasi dengan semua pihak. Dan saya yakin dengan adanya Palang Merah yang sudah diakui secara internasional, kalau misalnya diperlukan bantuan baik dari provinsi nasional maupun internasional, kita akan komunikasikan. Tujuannya apa? Kita berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan adalah semua untuk kemanusiaan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita berharap panjenengan semua peduli, panjenengan semua ikut aktif untuk menggerakkan di kecamatan. Memang dari segi finansial ini tidak banyak yang kita peroleh, ya. Namun dengan pergerakan saya yakin akan memberikan Bapak Ibu semua kaya hati. Kaya hati artinya apa? Dengan ikut bergerak, maka saya yakin perasaan kemanusiaan sosial kita akan terbuka untuk lebih memberikan kegiatan sosial kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini terima kasih sudah dilantik 27 kecamatan yang ada di Bojonegoro, sudah ada kepengurusan untuk periode 2021-2026. Nanti kami dari pengurus kabupaten akan melakukan kegiatan mengunjungi Bapak Ibu, memastikan bahwa kegiatan di kecamatan bisa berjalan dengan baik. Yang sudah jelas Bapak Ibu, relawan yang ada di masing-masing kecamatan monggo diaktifkan. Jadi sudah ada sebenarnya untuk baik di sekolah, kemudian di relawan yang ada di kecamatan, ini monggo diaktifkan kembali. Karena saya yakin dengan adanya kegiatan bergerak ke masyarakat, terutama mengajukan relawan, ini menjadi suatu yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa yang perlu menjadi kita bersama. Memang untuk bergerak ke depan ini memang harus ada beberapa terobosan yang harus dilakukan, baik pengurus kabupaten maupun pengurus kecamatan, dalam rangka memastikan bahwa organisasi ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Jadi ke depan kita berharap nanti dari bidang pengurus, ya, nanti ada beberapa bidang yang harus dipenuhi, harus dicukupi. Harapannya semua bidang ini bisa bergerak dengan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sementara untuk Dewan Kehormatan kita berharap dukungan, kita berharap support, masukan, saran agar kami pengurus baik kabupaten maupun kecamatan bisa bergerak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah memasuki akhir tahun 2021, sebentar lagi memasuki tahun 2022. Harapannya kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan ini dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari 2022 nanti akan kita upayakan untuk evaluasi, monitoring apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2021, dan kemudian hal-hal yang perlu dibenahi,
perlu ditingkatkan tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita tahu bahwa nanti panjenengan di PMI itu ada 2 kantor. Jadi secara umum kegiatan dari Palang Merah Indonesia cabang Bojonegoro ini ada 2 unit ya. Yang pertama adalah unit markas. Unit markas ini kantornya di Jalan Trunojoyo, selatannya Pemkab. Itu adalah bergerak terutama untuk antisipasi bidang kebencanaan. Jadi mulai dari pembinaan PNR, TSR, KSR, semua ada di sana di markas. Terus unit yang kedua Bapak Ibu ada di Jalan Saunggaling nomor 7. Ini adalah unit donor darah. Jadi untuk kegiatan mulai dari bagaimana mengumpulkan darah, mendapat informasi, sosialisasi, dan pelayanan darah baik untuk rumah sakit terutama ini ada di Jalan Saunggaling. Jadi ada 2 kantor yang Bapak Ibu monggo nanti disempatkan untuk dolan atau main ke 2 kantor tersebut. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sebagian besar sudah sangat familiar dengan beberapa kegiatan yang ada di PMI. Sementara Bapak Ibu untuk beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan terutama adalah untuk memastikan Bapak Ibu kegiatan yang dilantik nanti setelah pelantikan ini diharapkan panjenengan mengumpulkan kepengurusan yang ada di kecamatan. Karena yang sewu untuk susunan pengurus kecamatan kemarin memang ada sedikit perubahan, ada sedikit variasi di mana ada beberapa unsur yang kita masukkan. Tujuannya adalah untuk refreshing, untuk penyegaran daripada struktur organisasi di kecamatan. Jadi monggo nanti masing-masing, saya yakin di masing-masing PMI kecamatan ini sudah akan mendapat kiriman susunan kepengurusan di kecamatan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kemarin juga sampaikan kepada Bapak Ibu Camat bahwa Bapak Ibu Camat adalah sebagai pelindung PMI kecamatan untuk memastikan bahwa pergerakan PMI kecamatan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi masing-masing camat kita posisikan sebagai pelindung PMI kecamatan, termasuk di kabupaten pelindung PMI kabupaten adalah Ibu Bupati. Jadi harapannya Bapak Ibu dengan nanti koordinasi sampaikan ke Bapak Ibu Camat untuk beberapa rencana pergerakan di kecamatan. Ini yang paling mudah Bapak Ibu yang sudah jelas berjalan di menghimpun Bapak Ibu di masing-masing sekolah. Ada PNR, ada KSS sudah ada. Tinggal Bapak Ibu nanti dipastikan lagi untuk masing-masing relawan yang ada ini bisa berjalan, termasuk relawan donor darah yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang paling menjadi perhatian kita bersama nanti Bapak Ibu, dengan adanya kepengurusan kecamatan, kita berharap nanti akan memudahkan komunikasi. Jadi monggo kalau di kabupaten ada grup WA, WhatsApp PMI kabupaten, monggo nanti dari administrasi yang hadir ini bisa dimasukkan di grup PMI kabupaten. Tujuannya apa? Untuk memudahkan komunikasi. Jadi misalnya terjadi angin puting beliung, ada banyak korban, di mana nanti kita sama-sama bergerak. Biasanya yang paling dulu bergerak adalah pengurus PMI kecamatan. Nanti akan disupport dari kabupaten untuk kegiatan ini. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebelum sambil menunggu pengarahan Ibu Bupati, karena Ibu Bupati masih ada agenda yang lain. Barangkali Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan unek-unek atau saran masukan terutama ke depan. Walaupun nanti setelah kegiatan ini nanti akan ada musyawarah kerja di mana masing-masing pengurus kecamatan yang baru dilantik monggo kira-kira menyampaikan unek-unek masukan dan saran. Nanti dari pengurus kabupaten akan menyampaikan paparan kerja selama tahun ini dan tahun ke depan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dikerjakan, terutama dalam menggerakkan roda
Palang Merah Indonesia cabang Bojonegoro. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai perkenalan mungkin nanti monggo dari pengurus PMI Kabupaten Bojonegoro, Mas Haji, untuk menyampaikan susunan pengurus PMI cabang Bojonegoro, baik Dewan Kehormatan maupun pengurus. Tujuannya adalah untuk agar kita semua bisa saling kenal, karena kalau misalnya saling kenal nanti akan terjadi komunikasi yang efektif, yang aktif di antara kita. Demikian mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan sambil menunggu Ibu Bupati, kebetulan masih ada acara. Intinya Bapak Ibu kita ingin pengarahan masukan dari beliau, terutama arahan untuk kemajuan PMI Kabupaten Bojonegoro. Demikian yang saya sampaikan. Monggo nanti Pak Yadi untuk membacakan susunan pengurus PMI cabang Bojonegoro, atau Pak Nur Kamil ya, sampaikan susunan pengurus PMI cabang Bojonegoro untuk berdiri yang hadir sehingga bisa diperkenalkan pada semua anggota. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti sekaligus mohon sambutan pengarahan dari Dewan Kehormatan PMI terkait dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.